Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Cirebon, yang terhormat Saudari Wakil Bupati Cirebon, yang terhormat Ketua dan pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur Forkompinda Kabupaten Cirebon, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, staf ahli dan kepala organisasi perangkat daerah, kepala bagian serta camat se-Kabupaten Cirebon, yang terhormat Saudara Kepala Instansi Vertikal dan Direktur BUMD di Kabupaten Cirebon, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, kita senantiasa diberikan nikmat sehat, iman dan Islam, sehingga pada siang ini kita dapat menghadiri dan mengikuti rapat paripurna yang beracarakan hantaran Bupati terhadap 2 Raperda dan pembentukan Pansus LKPJ Bupati tahun anggaran 2020. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya, senantiasa setia sampai akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Marilah kita masuki acara pokok rapat paripurna DPRD hari ini yang dihadiri oleh 34 anggota dari 50 anggota DPRD yang terhormat. Hal ini berarti terpenuhinya ketentuan sebagaimana pasal 84 ayat 1 huruf C dan ayat 2 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Cirebon, bahwa rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPRD, dan keputusan rapat paripurna dinyatakan sah apabila disetujui dengan suara terbanyak. Dengan demikian, rapat paripurna DPRD hari ini, Rabu, tanggal 31 Maret 2021 yang beracarakan hantaran Bupati terhadap 2 Raperda dan pembentukan Pansus LKPJ Bupati tahun anggaran 2020 secara resmi kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia, sebagaimana surat Bupati nomor 188343-581 hukum tanggal 19 Maret 2021 perihal permohonan penjadwalan 2 Raperda. Dalam rapat paripurna hari ini ada 2 Raperda yang akan disampaikan, yaitu Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum, dan Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 2 tahun 2015 tentang pemerintahan desa dan badan musyawarah desa. Untuk mengetahui penjelasan dan keterangan tentang materi Raperda termaksud, marilah kita ikuti hantaran Bupati Cirebon. Kepada yang terhormat Saudari Wakil Bupati Cirebon, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Cirebon, yang saya hormati saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang saya hormati unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Cirebon, serta Ketua Pengadilan Negeri Sumber, yang saya hormati seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Cirebon. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan ridhonya pada hari ini, kita dapat bertatap muka baik secara langsung maupun virtual pada rapat paripurna DPRD tentang penyampaian 2 rancangan peraturan daerah, yaitu 1 Raperda tentang perubahan atas perubahan daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum,
Dan 2. Raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan BPPD. Mengingat rapat paripurna hari ini dilaksanakan masa pandemi COVID-19, mari bersama-sama saling mengingatkan untuk menjalankan protokol kesehatan dalam melaksanakan tugas. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan penjelasan tentang penyampaian raperda tersebut. Badan Kesehatan Dunia World Health Organization WHO telah menyatakan coronavirus disease 2019 COVID-19 sebagai pandemi dan pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus disease 2019 COVID-19 telah menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Pandemi COVID-19 telah berdampak negatif pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dengan ditetapkannya COVID-19 sebagai bencana non-alam berskala nasional, memiliki konsekuensi dalam penanganannya yang harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan stakeholder terkait lainnya, serta masyarakat sebagai elemen terpenting dalam pengendalian penyebaran wabah COVID-19. Dalam penanganan COVID-19 berdasarkan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 sebagai bencana nasional, pada diktum ketiga diamanatkan untuk gubernur, bupati, dan wali kota sebagai ketua gugus tugas percepatan penanganan COVID virus disease 2019 COVID-19 di daerah. Dituntut untuk dapat berperan aktif dalam penanganan dan pengendalian persebaran COVID-19 sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perkembangannya, hal yang menjadi faktor penting dalam pengendalian persebaran wabah COVID-19 adalah pola hidup masyarakat yang sampai dengan saat ini belum dapat dikendalikan dengan maksimal, khususnya di wilayah daerah. Pemerintah daerah sebagai pelaksana kewenangan daerah dalam urusan bidang ketentraman dan ketertiban perlu mengatur tertib kehidupan bermasyarakat pada masa pandemi COVID-19. Untuk itulah kami menyampaikan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, pengaturan tertib penerapan protokol kesehatan merupakan salah satu jenis tertib yang dapat ditambahkan oleh pemerintah daerah dalam peraturan daerah yang mengatur ketertiban umum, yang memuat perintah yang mengikat, larangan, dan juga sanksi yang bersifat memaksa. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Pemilihan umum serentak yang akan dilaksanakan tahun 2021, termasuk agenda pemerintah daerah yang berdampak pandemi coronavirus disease 2019. Pemilihan umum serentak tahun 2021 dilaksanakan dengan mempedomi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa yang mengamanatkan penerapan protokol kesehatan dalam tahapan pemilihan KUU. Berdasarkan hal tersebut, Raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang pemerintah desa dan BPPD perlu kami hantarkan pada kesempatan pertama karena Raperda ini menjadi perintah pembentukan peraturan bupati yang akan mengatur teknis pelaksanaan pemilihan KUU serentak
pada masa pandemi coronavirus Disen 2019. Selain pengaturan tentang pelaksanaan pemilihan KUU pada masa pandemi, Raperda ini mengatur perubahan pengaturan pemberhentian KUU berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Demikianlah penjelasan kami mengenai alasan yang melatar belakangi diajukan rancangan peraturan daerah dimaksud. Selanjutnya pada kesempatan ini kami pihak pemerintah daerah berharap agar dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut akan terjalin kerjasama yang baik serta dapat berlangsung secara intensif dan lancar. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Saudari Wakil Bupati Cirebon yang telah menyampaikan hantaran atas 2 rancangan peraturan daerah. Dengan telah diantarkannya 2 raperda oleh Wakil Bupati, maka kepada semua anggota DPRD kami persilakan untuk mempelajari dan menelaah seluruh rancangan peraturan daerah yang telah disampaikan sebagai bahan untuk persiapan pemandangan umum DPRD yang insya Allah akan diacarakan dalam rapat paripurna yang akan datang. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kita memasuki acara rapat paripurna. Yang kedua yaitu pembentukan Pansus LKPJ Bupati tahun anggaran 2020. Untuk keperluan pembahasan terhadap LKPJ Bupati tahun anggaran 2020, pada hari ini akan dibentuk 4 panitia khusus sebagaimana usul dan saran dari fraksi-fraksi. Selanjutnya, pimpinan DPRD telah mempertimbangkan materi garapan masing-masing. Pansus akan berbasis komisi dan difokuskan pada buku laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun anggaran 2020. Adapun nama-nama anggota panitia khusus 1 sampai dengan 4 akan dibacakan oleh yang terhormat Saudara Wakil Ketua Haji Subhan. Dipersilakan. Susunan personalia Pansus laporan keterangan pertanggungjawab Bupati tahun 2020. Pansus 1 susunan personalia 1 Muhammad Lutfi MSI fraksi PKB selaku koordinator. Kemudian berikutnya 2 Pandi SE fraksi PKB, 3 Raden Hasan Basori SE MSI fraksi PKB, 4 Abdul Rahman fraksi PDI Perjuangan, 5 Haja Amna SE fraksi PDI Perjuangan, 6 Diah Irwani Indriati SAP fraksi Partai Golkar, 7 Yayat Hidayat ST fraksi Partai Golkar, 8 Haji Sofan ST fraksi Partai Gerindra, 9
Suryanti, fraksi Partai Nasdem. 10 Haji Yunaidi ST, fraksi PKS. 11 Nurholis SPDI, fraksi PKS. 12 Tarseni, fraksi Partai Demokrat. Pansus 1 dengan bidang garapan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun 2020 dengan bidang garapan pemerintahan. Panitia khusus 2 A. Susunan personalia. 1. Dr. Andes Aji Subhan, fraksi Partai Gerindra, selaku koordinator. 2. Mat Saleh, fraksi PKB. 3. MH Syahirul Alam SPDI, fraksi PKB. 4. Haji Mustafa SH, fraksi PDI Perjuangan. 5. Rohayati AMD, fraksi PDI Perjuangan. 6. Haji Kanapi SH MH, fraksi Partai Golkar. 7. Raden Cakra Suseno SH, fraksi Partai Gerindra. 8. Sofatila SH, fraksi Partai Gerindra. 9. Munawir SH, fraksi Partai Nasdem. 10. Titi Sumanti, fraksi Partai Nasdem. 11. Dr. Andes Muhammad Ridwan MPDI, fraksi PKS. 12. Mamat Surahmat, fraksi Partai Demokrat. Dengan bidang garapan bidang perekonomian. Panitia khusus 3 A. Susunan personalia. 1. Teguh Rusiana Merdeka SH, fraksi Golkar, selaku koordinator. 2. Dr. Haja Hanifah MA, fraksi PKB. 3. Haji Darusa SH, fraksi PKB. 4. Sahril Romadhoni SE, fraksi PDI Perjuangan. 5. Carila Rohandi SE, fraksi PDI Perjuangan. 6. Anton Maulana ST MM, fraksi Partai Golkar. 7. Haji Mulus Trisla Ageng SE, fraksi Partai Gerindra. 8. Haja Eryati, fraksi Partai Gerindra. 9. Haji Hermanto SH, fraksi Partai Nasdem. 11. Dr. Anda Hajah Tati Suhaiti, fraksi Partai Nasdem. 11. Nova Fikratus Sofia LC, fraksi PKS. 12. Haji Mahmud Jawa SH, fraksi Partai Demokrat. 13. Mukhlisin Nalahuddin SHMH, fraksi Partai Demokrat. Dengan bidang garapan bidang pembangunan. Panitia khusus 4 A. Susunan personalia. 1. Rudiana SE, fraksi PDI Perjuangan, selaku koordinator. 2. Haji Mahmudi SPDI, fraksi PKB. 3. Haji Tanung Hidayat, fraksi PKB. 4. Haja Ismiatul F. Yusuf, Bekom MPA, fraksi PKB. 5. Aan Setiawan SSI, fraksi PDI Perjuangan. 6. Yoga Setiawan SE, fraksi PDI Perjuangan. 7. Siska Karina SHMH, fraksi Partai Golkar. 8. Rosihan Rusmana, fraksi Partai Golkar. 9. Haja Nana Kencanawati SPD, fraksi Partai Gerindra. 10. Asep Zainuddin Budiman, fraksi Partai Nasdem. 11. Muhammad Gofur Akbar, fraksi Partai Nasdem. 12. Ahmad Fawas STP, fraksi PKS. 13. Herianto ST, fraksi Partai Demokrat. Dengan materi garapan bidang kesejahteraan rakyat. Selesai. Terima kasih Pak Haji Subhan. Demikian telah dibacakan nama-nama anggota DPRD yang telah duduk dalam panitia khusus 1 sampai 4.
Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Apakah nama-nama anggota DPRD yang telah dibacakan untuk menjadi anggota pansus 1 sampai 4 tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, untuk menentukan pimpinan dari masing-masing pansus, rapat kami skor selama 15 menit untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing pansus untuk merumuskannya. Dipersilakan. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Skor kami cabut, rapat kembali dibuka. Kepada perwakilan dari masing-masing pansus, dipersilakan untuk melaporkan hasilnya. Yang pertama pansus 1, dipersilakan.
Wes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan personalia Pansus 1, pembahasan LKPJ Bupati Cirebon tahun 2020. Bidang garapan, bidang pemerintahan. Koordinator Bapak Muhammad Lutfi, MSI, fraksi PKB. Ketua R. Hasan Basri, SEMSI, fraksi PKB. Wakil Ketua saya sendiri, Dia Irwani Indriati, fraksi Partai Golkar. Dan Sekretaris Suryanti, fraksi Partai Nasdem. Anggota Fandi SE, fraksi PKB. Abdul Rahman, fraksi PDI Perjuangan. Hajah Amna SE, fraksi PDI Perjuangan. Yayat Hidayat ST, fraksi Partai Golkar. Haji Sofian ST, fraksi Partai Gerindra. Haji Junaidi ST, fraksi PKS. Nurholis SPDI, fraksi PKS. Terakhir, Arseni, fraksi Partai Demokrat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dia. Selanjutnya Pansus 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan personalia Pansus 2 LKPJ Bupati tahun anggaran 2020. Koordinator Haji Subhan, fraksi Gerindra. Ketua Haji Mustafa SH, fraksi PDI Perjuangan. Wakil Ketua Raden Cakra Suseno SH, fraksi Partai Gerindra. Sekretaris MH Syairul Alam, fraksi PKB. Anggota Mat Saleh, fraksi PKB. DRS Haji Ridwan MPDI, fraksi PKS. Haji Hanafi SHMH, fraksi Golkar. Rohayati AMD, fraksi Perjuangan, PDI Perjuangan, maaf. Sofatila SH, fraksi Partai Gerindra. Titi Sumanti, fraksi Partai Nasdem. Munawir SH, fraksi Partai Nasdem. Muhammad Surahmat, fraksi Partai Nasdem. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alam. Selanjutnya Pansus 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hampir setahun setengah Pak Bupati tidak pernah berdiri di sini Pak Bupati. Tapi kenapa hari ini berdiri di sini? Saya bersyukur bahwa KLB Demokrat ditolak yang ilegal dan Demokrat masih tetap pimpinan AHY. Itu yang saya hanya bersyukur di sini dan saya berterima kasih pada dukungan semuanya. Adapun saya berdiri di sini tentu bukan sembarang berdiri, Pak, tapi sembarang menyampaikan susunan keanggotaan Pansus 3 LKPJ Bupati tahun 2020. Tanpa musyawarah mufakat, tapi kita telah bersepakat. Anggota saya sendiri Mahmud Jawa, Pak Muhlisin juga sebagai anggota, Pak Hermanto sebagai anggota juga.
Ibu Ariati anggota, Pak Sarila anggota, Sahrul Ramadhani anggota, dan Pak Haji Darusa menolak jadi bendahara, Tajid tetap anggota. Juga Ibu Hanifah menolak jadi bendahara, jadi anggota. Adapun ketuanya Pak Anton Maulana dan koordinatornya Pak Teguh Rumiana Merdeka. Sekretariat ngasihnya yang kuning Pak mapnya. Haji Mulus wakil ketua dan sekretaris Manova dari fraksi PKS. Ini sudah bersepakat, jadi mohon teman-teman untuk menyetujui hal ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Mahmud Jawa. Selanjutnya Pansus 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan Pansus 4 LKPJ Bupati tahun 2020. Rudiana SE Koordinator, Siska Karina SH MH Ketua dari fraksi Partai Golkar, Ahmad Fawaz STP Wakil Ketua dari fraksi PKS, Haji Tanung Sekretaris dari fraksi PKB, Haji Mahmudi anggota dari fraksi PKB, Haji Ismiatul Fatihah anggota fraksi PKB, Aan Setiawan SE anggota fraksi PDI Perjuangan, Yoga Setiawan anggota fraksi PDI Perjuangan, Rosian Rusmana anggota fraksi Partai Golkar, Haji Nana Kencanawati SPD anggota fraksi Partai Gerindra, Asep Tenudin Budiman anggota fraksi Partai Nasdem, Muhammad Gofur Akbar anggota fraksi Partai Nasdem, Rianto ST anggota fraksi Partai Demokrat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Tanung. Berikutnya, susunan personalia panitia khusus 1 sampai dengan 4 termaksud akan dituangkan dalam keputusan DPRD yang naskah rancangannya akan dibacakan oleh Saudara Sekretaris DPRD. Saudara Sekretaris DPRD dipersilakan. Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon nomor masih kosong tahun 2021 tentang pembentukan panitia khusus pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Cirebon tahun 2020. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan keputusan DPRD tentang pembentukan panitia khusus pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Cirebon tahun 2020. Pertama, membentuk panitia khusus penelaahan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun 2020 dengan susunan personalia sebagai berikut. Susunan Pansus 1 pembahasan LKPJ Bupati Cirebon tahun 2020
Koordinator Muhammad Lutfi MSI. PKB Ketua Raden Hasan Basori SEMSI. PKB Wakil Ketua Hajah Diah Irwani Indriati SAP Partai Golkar. Sekretaris Suryanti Partai Nasdem. Anggota Pandi SE Partai Fraksi PKB. Anggota Abdurrahman Fraksi PDIP. Anggota Haji Amenah SE Fraksi PDI Perjuangan. Anggota Yayat Hidayat ST Fraksi Partai Golkar. Anggota Haji Sofwan ST Fraksi Partai Gerindra. Haji Junaidi ST Fraksi PKS. Anggota Nurholis SPDI Fraksi PKS. Anggota Tarsemi Fraksi Partai Demokrat. Anggota Bidang Garapan Pemerintahan. Susunan personalia Pansus 2 LKPJ Bupati tahun anggaran 2020. Ketua Haji Mustafa SH Fraksi PDI Perjuangan. Wakil Ketua Raden Cakra Suseno SH Fraksi Partai Gerindra. Sekretaris MH Sahrul Alam SPDI Fraksi PKB. Anggota Mad Saleh Fraksi PKB. Dr. Anes Haji Ridwan MPDI Fraksi PKS. Haji Hanafi SHMH Fraksi Partai Golkar. Rohayati AMD Fraksi PDI Perjuangan. Sofatilah SH Fraksi Partai Gerindra. Munawir SH Fraksi Partai Nasdem. Titi Sumanti Fraksi Partai Nasdem. Mamat Surahmat Fraksi Partai Demokrat. Bidang Garapan Perekonomian. Susunan keanggotaan Pansus 3 LKPJ Bupati tahun 2020. Koordinator Teguh Rusyana Merdeka SH. Ketua Anton Maulana STMM. Wakil Ketua Haji Mulus Trisla Ageng. Sekretaris Nova Pikrot Sofiah SLC. Anggota Pansus 1. Dr. Hajah Hanifah MA. 2. Haji Darusa SH. 3. Syahril Ramadhani SE. 4. Sarila Rohandi SE. 5. Hajah Eryati. 6. Haji Hermanto SH. 7. Dr. Anda Hajah Tati Suhaiti. 8. Haji Mahmud Jawa SH. 9. Muhlisin Nalahuddin SH MH. Bidang Garapan Pembangunan. Susunan Pansus 4 LKPJ Bupati Cirebon tahun 2020. Rudiana SH Koordinator Pansus 4 Fraksi PDI Perjuangan. Siska Karina SHMH Ketua Pansus Fraksi Partai Golkar. Ahmad Pawats STP Wakil Ketua Pansus Fraksi PKS. Haji Tanung Hidayat Sekretaris Pansus Fraksi PKB. 5. Haji Mahmudi Anggota Partai Fraksi PKB. Hajah Ismiatul BKOM MPA Anggota Fraksi PKB. Aan Setiawan SSI Anggota PDI Perjuangan. 8. Yoga Setiawan Anggota PDI Perjuangan. Rosihan Rusmana Anggota Fraksi Partai Golkar. Hajah Nana Kencanawati SPD Anggota Fraksi Partai Gerindra. Asep Jailin Buniman Anggota Fraksi Partai Nasdem. 12. Muhammad Gofur Akbar Anggota Fraksi Partai Nasdem. 13. Herianto ST Anggota Fraksi Partai Demokrat. Bidang Garapan Kesejahteraan Rakyat. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di sumber pada tanggal 31 Maret 2021. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, Ketua Muhammad Lutfi, belum dicap dan belum ditandatangani. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat. 2. Yang terhormat Bupati Cirebon.
3. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Selesai. Terima kasih Pak Sekwan. Demikian telah dibacakan rancangan naskah keputusan DPRD tentang pembentukan panitia khusus LKPJ Bupati tahun anggaran 2020. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Apakah naskah rancangan keputusan DPRD tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Selanjutnya, tahap perumusan pansus telah dijadwalkan mulai tanggal 1 April 2021. Untuk itu kami ucapkan selamat bekerja kepada panitia khusus 1-4 yang akan membahas LKPJ Bupati tahun anggaran 2020. Semoga dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik dan maksimal. Untuk kemudian akan dituntaskan dalam rapat paripurna internal DPRD tentang pengambilan keputusan DPRD terhadap LKPJ Bupati tahun anggaran 2020 dalam rangka rapat paripurna yang akan datang. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Dengan demikian, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD hari ini yang beracarakan hantaran Bupati terhadap 2 Raperda dan pembentukan pansus LKPJ Bupati tahun anggaran 2020. Akhirnya, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Bupati dan Saudari Wakil Bupati Cirebon dan seluruh hadirin serta undangan khususnya unsur forum komunikasi pimpinan daerah yang hadir diantaranya AKP Dindin Jarudin Kabagren mewakili Kapolresta Sumber, Ibda Carman dan Yonce mewakili dan Brimob Detasemen C Polda Jabar, Yendri Kejaksaan mewakili Kajari Sumber, Letda CPM B Siswanto Denpom 3 mewakili dan Denpom Cirebon, Dr. Andes Haji Taufikur Rahman mewakili Pengadilan Agama, Letu Waji Kasiba Seop TNU AU Penggung mewakili dan Lanut Sukami, Kapten Infanteri Suharyoto dan Ramil mewakili Dandim Sumber, Letda Arhanud Pairun mewakili Danyon Arhanutse 14 Cirebon, Letu Asep Saipudin Kasat Paslan mewakili dan Lanal Cirebon. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna hari ini secara virtual, serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam menyelenggarakan rapat paripurna DPRD hari ini. Dengan ini, rapat paripurna DPRD ketiga masa persidangan kedua tahun sidang 2021 dengan ini resmi kami tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila petik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.